2. Pembacaan ta'aruf dan murabi. 3. Sambutan tuan rumah Ibu Hajah bin Abdullah. 4. Sambutan nulis pondok Quran Hanifah Bapak Ustadz Haji Fakhrul Fazil. 5. Sambutan tokoh Bapak Takmir Masjid Royal Penumpang Regensi. 6. Pemotongan tumpang. 7. Motivasi dan doa Bapak Ustadz Haji Irwansyah. Yang 8 adalah ramah tamah. Baiklah seluruh hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pagi ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ananda Santri Muhammad Haikal. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu ta'aruf dari murabi dan santri pondok Quran Hanifah Royal Ketina Regensi yang diwakili oleh Bapak Ustadz Azeb. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Yang terhormat dan kami hormati Sohibul Hajah tuan rumah Ibu Hajah Rina Agustina beserta Bapak Muhammad Ramli. Kemudian pengurus Pondok Quran Hanifah beserta Yayasan Hanifah ada Ustadz Irwansyah sebagai pembina,
Kemudian ada Ustadz Fahrul sebagai Rois atau kepala BPH yang juga sudah hadir, dan tentu para tokoh yang juga sudah datang. Ada Pak Ketua RT, selamat datang Bapak. Kemudian ada Bapak Muhammad Lazim juga, Ketua Takmir Masjid Baitul Jannah, serta ada Ustadz Yusuf Budi Mulia juga sudah datang, dan para wakil ketua Takmir sekaligus pengurus TPP, serta tadi ada Bapak Bendahara juga alhamdulillah sudah datang, serta para warga yang juga sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini insya Allah kita dipertemukan dalam majelis peresmian kegiatan dunia yang buahnya di akhir, yakni untuk pembukaan Pondok Quran Hanifah yang hari ini alhamdulillah bisa dilihat tanggal 3 Agustus. Yang kedua, salawat dan salam mari kita berbacakan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yang berkat dari perjuangan beliau sampai hari ini kita bisa merasakan mana yang benar, dinyatakan benar, dan mana yang salah, dinyatakan salah dengan adanya Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, tadi perlu diperkenalkan, MC-nya memang seperti jiwa muda banget ini, saudara Ananda Rania, putra dari Ibu Rina. Tadi Bu Rina pesan, Ustaz, coba anak saya aja katanya. Alhamdulillah nih, walaupun pertama tapi sudah luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Ananda Rania. Baik, saya singkat mawon. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ada beberapa rangkaian acara dan ini seperti halnya lomba pidato, Pak. Banyak pidatonya nanti. Makanya saya singkat mawon perkenalan bahwa Pondok Quran Hanifah ini adalah pendidikan Al-Quran khusus tahfidz, yang dikhususkan untuk anak-anak dari berbagai daerah yang mendaftar ke kami. Kami kantornya ada di Lidah Kulon, di perumahan Permata Sapura, dan alhamdulillah kita sudah ada 6 tempat yang seperti ini, yang semisal yang di sini ini merupakan tempat yang baru, dan alhamdulillah Bu Rina atas keinginan beserta keluarga untuk membuka Pondok Quran Hanifah yang itu sistemnya sistem rumah. Jadi memang santri kita dibatasi, tidak terlalu banyak, sesuai dengan kota dari rumahnya, gitu ya. Artinya juga murabi juga nanti kalau terlalu banyak itu juga berpengaruh terhadap proses acaranya, sehingga kami untuk sistem rumah. Dan tentu kami juga memiliki beberapa peraturan-peraturan yang itu nanti kaitannya dengan pelaksanaan di Pondok Quran Hanifah. Dan kami belum sampaikan bahwa Pondok Quran Hanifah ini mandiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi istilahnya tidak ada afiliasi dengan organisasi apapun. Secara ideologi kebanyakan aktivitas kegiatan agama kami, gitu ya, maksudnya kegiatan aktivitasnya itu lebih ke jadi tidak ada istilahnya yang berafiliasi dengan masing-masing. Kemudian Pondok Quran Hanifah ini berdiri mulai tahun 2020, dan alhamdulillah juga di sini warga sini juga ada yang punya, Pak Pri namanya, di Blok Blok C. Pak Pri itu juga punya sama kita, tapi tempatnya ada di Jepitang Pak. Sekarang masih renovasi, insya nanti mungkin bulan November akan renovasi. Jadi itu sekedarnya, dan karena sudah ada yang punya nih, saya kira tidak terlalu khawatir lah Bapak Ibu sekalian. Kami hadir, insya Allah semoga bisa memberikan manfaat untuk warga sekitar. Karena tadi saya diberi amanah untuk ta'aruf, saya sampaikan siapa aja kira-kira santri yang bertempat tinggal di sini, misalkan ya. Untuk murabi atau pengasuhnya, ini ada Ustadz Abdul Fakih Kobari dari Sampang. Mau berdiri beserta juga istri. Kemudian ada 5 santri Bapak Ibu sekalian yang bertempat tinggal di sini.
ada Ananda IC Nulman, ini dari Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Boleh begitu? Ganteng ini sudah hafal 20 sekarang, alhamdulillah. Kemudian ada Haikal Habibullah dari Pulau Mandangin, Sampang. Tadi yang suaranya merdu menyayat hati. Makasih nih, ini hafalannya 15 sekarang ya. Kemudian ada Fauzan Mufti Hakim. Fauzan dari Kanigoro, Blitar. Ya, hafalannya alhamdulillah 6. Kembali. Kemudian ada Rizky Sahri Ramadan dari ini yang paling dekat ini, Pulak Banteng, Kalimantan, Jawa Barat. Terima kasih Rizky, hafalannya sekarang 7. Kemudian yang terakhir ada Rizky Akbar Rahmatullah dari Blitar juga. Mana? Oh iya, hafalannya sekarang 4 ya. 4 atau 7? 4. Alhamdulillah 4. Baru 4. Nanti mungkin tahun depan sudah hafal ya. Kalau sudah juz 30 nanti lanjut ke juz 31. Ada ya? Enggak ada. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi ngapunten, kami betul-betul butuh bimbingan, butuh petunjuk, butuh juga arahan dari semua warga yang ada di sini, khususnya nanti dari ketua RT, kemudian dari tamu masjid, dari ustaz-ustaz yang juga hadir, sehingga insya Allah hadirnya PKH ini tidak hanya sekedar datang orangnya, tapi juga memberikan manfaat untuk warga yang ada di sini, dan juga menjadi salah satu yang mengharumkan lah perumahan wilayah kecil ini. Baik, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pertama dari pemilik tuan rumah, yaitu Ibu Hajah Rina Dukina. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Oh, Pak Gowo putih lah. Mbak. Yang saya hormati Bapak Haji Ustadz Irwansyah, yang saya hormati Bapak Pengurus Yayasan Ustadz Haji Sambo, yang saya hormati Bapak Ustadz Fakri Sobari, yang saya hormati Bapak Ibu Hermawi selaku Ketua RT Kalimantan Jensi, yang saya hormati Bapak Mas Rasim dan Bapak Yusuf selaku Aktif Masjid Royal Kalimantan Jensi, yang saya hormati suami terkasih Muhammad Romli, yang saya hormati anak-anakku, saudara-saudara, sahabat dan handai taulan. Perkenalkan, saya Rina Agustina selaku pemilik rumah Royal Keditan Regency yang ditempati sebagai rumah tahfiz atau pondok Quran Hanifah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu dalam acara silaturahmi pembukaan pondok Quran Hanifah Royal Keditan Regency. Alhamdulillah ya Rob, pondok Quran ini memang sudah jalan dari tanggal 17 Juni 2022, hampir running di 3 bulanan ya. Karena pengurus dari Hanifah banyak yang beribadah haji, maka dari itu baru hari ini terlaksana untuk pembukaannya. Dan alhamdulillah Allah beri kemudahan, kelancaran dalam semua prosesnya. Untuk selanjutnya sebenarnya saya mohon dukungan dari pengurus yayasan, begitu juga dengan warga Royal Keditan Regency ini untuk
mensupport kami untuk mendidik dan mencetak generasi bertauhid bersama penghafal Al-Quran. Dan semoga niat kita, niat kami di sini membawa keberkahan dunia dan akhirat. Dan saya titipkan 5 anak saya sementara di sini yang sudah diperkenalkan tadi beserta 2 pengasuhnya murabinya. Mungkin insya Allah tahun depan bisa bertambah. Mungkin demikian perkenalan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala tutur kata dan perilaku yang tidak berkenan dari saya, dari keluarga dan anak-anak kami di sini. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian, waktu, kehadiran dan kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Kepala Pengurus Pondok Quran Indonesia, yaitu Bapak Fahrul Rajo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang biasanya kalau cuaca mendung itu bikin syahdu ya. Jadi jawab salamnya juga agak syahdu. Biar semangat. Sekali lagi Bu, Bapak Ibu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih dan tak kasih, yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini. Salawat bermutiarakan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan kaum kerabatnya, dengan harapan dan doa semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Tahliil Hajah, tuan rumah Ibu Haja Rina Agustina beserta suami Bapak, yang kami hormati dan kami taklimi penasehat yayasan Kiai Haji Irwan Said Hasan MHI, yang kami hormati Bapak Ketua RT, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir dan wakilnya, serta Kepala TBK Masjid Baitul Jannah. Baitul Jannah itu rumah surga. Selamat datang Ustaz Sayyidina. Beliau ini kepala di panti asuhan Sultan Hasan di mana Ustaz? Arah. Santrinya banyak, anak yatimnya banyak. 100 itu. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita sudah bisa berjumpa ya. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu kita mau mengadakan kegiatan ini, tetapi sepertinya perlu di reschedule karena beberapa kegiatan
kita juga itu terlaksana bentrok, dan kemudian juga dari pengurus yayasan alhamdulillah tahun ini berangkat ke Baitullah ya, alhamdulillah itu suatu keberkahan dari Al-Quran. Ya Allah, ketika di tengah-tengah kita itu ada Al-Quran, ada orang-orang yang berilmu, ada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan kelimpahan, itu dapat luberannya rahmatnya Allah, insya Allah. Tadi disampaikan oleh Ustaz Azib. Ustaz Azib ini wakil ketua, wakil kepala ya, dari Pondok Quran Hanifah. Sudah disampaikan bahwa kita misinya sebenarnya itu bagaimana pondok yang makna pondok yang sebenarnya itu kita bawa ke tengah-tengah masyarakat. Jadi pondok yang kita bina, pondok Quran Hanifah yang kita bina itu sekali pondok dengan sekaligus bersosialisasi, sekaligus bersosialisasi. Jadi bapak ibu misalnya punya anak yang ingin menghafalkan Quran, monggo. Biasanya kan orang tua mau menghafalkan Quran anaknya, tapi harus ke sana jauh, ke sana juga jauh. Kita berada di tengah-tengah ini dengan tujuan bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Ustaz, saya mau ngaji, bapak ibu pun juga monggo. Misalkan saya mau benerin bacaan Quran saya, monggo, kita terbuka pintu rumah, kita terbuka selebar-lebarnya. Yang ibu-ibu juga monggo. Ada anaknya, Ustaz saya mau nitipkan anak saya untuk ngaji di situ nih, tapi tidak mungkin, tidak bermalam. Yes, monggo. Pokoknya kehadiran fikihan di ini monggo bapak ibu manfaatkan untuk sama-sama belajar Al-Quran. Anaknya mau dititipkan untuk menghafal, mau belajar, monggo silakan. Kita terbuka selebar-lebar. Dan itu juga adalah tujuan saya. Ustaz, anak-anak tak manfaatkan supaya bisa azan, monggo Pak. Murabinya mau ngimami monggo, jadi kan kasih jatuh nggak apa-apa. Mau khutbah Jumat juga monggo, jadi badal gitu. Insya Allah. Jadi insya Allah betul-betul bisa dirasakan bermanfaatannya untuk perubahan sekitar. Pun jika kita terbuka selebar-lebarnya ketika ada masukan kritikan terhadap kita terbuka selebar-lebarnya, karena kritikan dan masukan itu insya Allah akan membangun kita lebih baik lagi. Yang penting kedepannya kami berharap supaya kegiatan-kegiatan ini, mohon izin Bapak RT, Bapak RW ya, bahwa kegiatan-kegiatan kita di sini insya Allah kedepannya, misalkan kalau ada yang suara-suara ya seperti begini ya, namanya orang ngaji biasanya kan kita ada kegiatan di mana anak-anak itu kita latih untuk tampil menghafal, baca 1 kali duduk 5 juz pakai mic. Itu salah satu metode kita supaya anak ini berani. Kelihatannya kan memang gampang ya, tapi susah. Terkadang anak-anak itu kalau menghafal di bawah tidak pakai mic itu lancar, tapi pas pakai mic berdebat. Kita melatih itu supaya kelak mereka ketika dimintai untuk jadi imam di masjid atau di rumahnya atau di lingkungannya, insya Allah sudah siap pakai. Jadi anak-anak kita di sini kita didik supaya siap pakai ketika kembali ke masyarakat. Itu tujuan kami. Mohon sekali lagi mohon izin apabila ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya ada suara-suara yang agak besar yang mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tadi sudah disampaikan panjang lebar, ini saya kasih bahwa kita juga tidak berafiliasi ke ormas manapun.
Itu bukan bendera merah, bendera hijau, kuning dan sebagainya, nggak ada. Ya. Tapi secara ideologi kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Sunnah wal Jamaah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga dari Bapak Muhammad Lazim, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa Susah itu, asyhadu ini anna enggak. Muhammadan Masa susah itu? Allahumma Kayaknya sesusah itu. Pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sering lupa ya Gue tetap bahwa kita telah tidak diberikan anugerah yang mungkin dalam sangat toko kok besar bikin susah gitu kan. yang sering kita rasakan itu kecil. Apa itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Hidayah ini tidak diberikan oleh Allah ke semua orang. Alhamdulillah yang hadir ini insya Allah semuanya diberi anugerah hidayah iman dan Islam. Ini wajib kita syukuri. Yang kedua, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri undangan dari Mbak Rina dan Pak Haji Romli ini serta para pengurus Pondok Quran Hanifah. Ini juga kita syukuri karena banyak orang di luar sana belum bisa hadir ya karena berbagai alasan. Insya Allah ini adalah silaturahmi kita dan ini awal yang baik ya, awal yang baik. Yayasan PKH ini mengundang Pak RT dan warga masyarakat, walaupun yang hadir tidak banyak tapi sudah mewakili ini ya, sudah mewakili. Ada Pak RT, kemudian ada Pak Bendahara, Pak Mir Masjid, Pak Wahyu Hindrayana dan Pak Wahyu Hindrayana. Ini Pak Her Wahyu, Pak Ketua RT-nya. Kalau ini Pak Hawi, biasa manggil saya Pak Her Wahyu. Kalau itu Pak Wiha, Wahyu Hindrayana. Kemudian ada Pak Hanan, itu Pak Hanan juga pengurus Pak Mir Masjid. Alhamdulillah, yang saya hormati Saiful Hajah, Mbak Rina. Mbak Rina ini sudah lama tinggal di sini kok. Saya sudah kenal beliau, cuma beliau lupa dengan saya mungkin ya. Ya alhamdulillah saya termasuk warga yang yang agak lama ya. Agak lama, Mas Bingu masih sepi-sepinya itu ya hanya beberapa orang, Pak RT, ini Pak Wahyu, ini Pak Hanan juga ya. Saya hanya beberapa orang, Pak RT lama mantan itu. Waktu itu belum ada masjid, sudah dirapatkan dibentuk takmir masjid loh. Kalau masjidnya loh dibentuk takmir, terus nakmiri apa ini? Jadi untuk mengurus pembelian tanah dan lain-lain itu ya, dengan support Pak RT dan kawan-kawan akhirnya bisa kita beli. Itu bukan fasilitas dari perumahan, bukan, upaya dari warga. Itu pun dipersulit ya oleh developer, nggak boleh itu mendirikan masjid itu. Alasannya karena dekat Masjid Baitul Salam. Ya penuh dengan perjuangan dulu ya. Kemudian yang saya hormati suami dari Mbak Rina, Pak Haji Romli, para pengurus PKH dan para ustadz PKH, para santri dan semua hadirin yang saya hormati, serta anak-anakku santri tahfidz yang saya banggakan. Saya sempat malu, usia saya itu sudah 56, tapi belum hafal. Tadi sudah disebutkan 20 juz ya, luar biasa itu ya, luar biasa. Kadang saya mikir lah, usia itu selama itu loh tak pakai untuk apa?
Malu saya. Saya semalam itu kan juga melihat ini ada ulang tahun Unesa, Disnatalis Unesa. Itu ada penyanyinya dari Wandra, kemudian ada Guyon apa dari band apa Guyon Waton ya, Guyon Waton. Lah itu menyebutkan satu kata di awal lagu, itu penonton sudah begitu nyaut luar biasa. Kok hafal ya dengan lagu-lagu baru, aku nggak hafal itu ya. Nah itu mestinya kalau itu Al-Quran yang dibaca kemudian penonton nyaut itu kan luar biasa, tapi jarang begitu. Kalau lagu itu cepat hafal. Kalau Quran sebetulnya juga bisa, tapi nggak ada niatan kesungguhan untuk menghafal. Allah itu menganugerahkan kepada umat Islam untuk bisa menghafal dengan mudah. Kalau mau dan niat sungguh-sungguh itu bisa sebetulnya, tapi nggak ada niat. Umat Islam itu jarang yang punya niat seperti itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Pak RT dan juga atas nama pengurus takmir Masjid Baitul Jannah, kami terima kasih diundang ya atas nama warga. Artinya PGH Pondok Quran Hanifah ini tidak eksklusif ya, tidak menyendiri, tapi inklusif ke masyarakat gitu ya. Ini penting ya, awal yang baik yang saya katakan ini penting. Jangan sampai nanti dengan adanya PGH ini masyarakat sekitar itu tanda tanya gitu. Ini kegiatan apa gitu kan? Ini jadi nggak baik gitu. Niat kita baik tapi jadinya nggak baik. Apalagi terus terang di lingkungan kita ini tidak semuanya muslim, jadi ada non muslim. Jangankan kita yang di rumah seperti ini, yang di masjid aja itu ada beberapa warga yang protes, itu ada. Ya itu biasalah, itu dinamika kehidupan bermasyarakat. Makanya kami harapkan nanti itu sinergi ya antara PGH dengan masjid. Contohnya tadi saya sudah sampaikan ke Ustadz. Jadi di sini kalau imam hari Senin sampai Sabtu ya Pak Wahyu itu dari luar. Ada 2 ustadz kami undang dari luar. Ngimami jamaah 5 waktu itu. Kecuali kalau nggak hadir kemudian kami yang ganti. Nah yang hari Ahad itu kosong. Monggo nanti santrinya ustadz atau ustadz itu bisa ngimami di sana. Itu bentuk ini ya, saling menguatkan antara PGH dengan masyarakat, masjid terutama. Kemudian khotib juga begitu, khotib Jumat itu. Khotib Jumat itu ini juga baru Ustadz, masjid ini baru diadakan Jumatan itu setelah pandemi. Sebelum pandemi itu kami antara mengadakan dan tidak. Kalau mengadakan jangan nggak ada yang Jumatan karena banyak warganya kan masih muda-muda dan bekerja aktif gitu. Nah, alhamdulillah begitu diadakan, waktu itu masih pandemi, kantor-kantor masih bekerja secara ini WFH ya. Itu jamaahnya banyak. Sampai sekarang juga alhamdulillah banyak ya. Sudah lebih dari 40 lah jamaahnya itu. Nah, mohon nanti ada dari sini itu ada yang juga sebagai khotib ya. Kami nanti koordinasi dengan Mas Musofa sebagai koordinator ini khotib dan imam 5 waktu itu. Nah, monggo santrinya juga nanti ada yang berani ngimam itu. Ya berani lah. Siap. Iya. Harus siap, iya. Kalau hari Minggu itu nggak ada yang ngimami. Artinya orang dalam. Kadang orang dalam juga pas nggak ada, jadi yang suruh-suruh kan Ustaz kuwe ae. Nanti bisa dari Ustadz atau santrinya monggo Ustadz. Ini bentuk ini ya, saling menguatkan, sinergi kerjasama gitu Ustadz. Nah itu harapan saya, nanti saya yakin kami semua mendukung. Ini bentuk kehadiran para tokoh ini juga dukungan ini ya, dukungan. Namun demikian nanti ya selalu koordinasi kalau menggunakan pengeras luar ya, itu bisa koordinasi dengan kami, terutama dengan Pak RT ya, atau bisa juga dengan wakil RT, itu juga bisa.
Nah, supaya nanti kalau ada komplain dari masyarakat, kami juga ikut menguatkan, gitu, ikut menjawab lah. Ini kami sudah koordinasi dengan ini, dengan pengurus RT, dengan pengurus takmir masjid. Ini yang terpenting itu. Jadi nanti supaya santrinya, ustadznya juga tolong kami libatkan di kegiatan masjid supaya kelihatan ini ya kerjasamanya, sinerginya, tidak eksklusif menyendiri gitu, tidak ya, saling menguatkan ya, sama-sama muslim Ahlussunnah wal Jamaah. Kita juga tidak membedakan di masjid ini, alhamdulillah juga jamaahnya nggak membedakan apakah ini NU, Muhammadiyah, saya semuanya juga Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sebetulnya NU itu kan mengikuti mazhab Syafi'i, kemudian jadi bukan kok NU Muhammadiyahnya yang tidak kunut itu bukan Muhammadiyahnya ya, kebetulan warga Muhammadiyah itu mengikuti mazhab Hanafi, jadi nggak pakai kunut ya, nggak masalah, itu juga masuk Ahlussunnah wal Jamaah. 4 mazhab itu kan Ahlussunnah wal Jamaah, jadi kita nggak perlu saling. Alhamdulillah masyarakat sini sudah nggak masalah tentang itu. Dulu awal-awalnya di masjid ini juga nggak pakai kunut kami itu awal-awalnya, sambil melihat situasi waktu itu. Tapi berikutnya sudah kami pakai kunut ya, alhamdulillah juga nggak masalah, juga bisa menerima. Yang biasa nggak kunut juga ikut kunut, ada yang nggak ikut kunut ya silakan, nggak apa-apa, itu keyakinan masing-masing. Dan ya selamat kepada Mbak Lina dan Pak Romli yang dalamnya ditempati PKH ini, insya Allah berkah. Ya, saya sendiri juga pengen sebetulnya punya rumah tahfidz ya. Insya Allah saya sedang di pesantren Al-Fatah di Lamongan sana. Besok Senin ini baru peletakan batu pertama. Ini sudah ada santrinya di sana, santri hafid, tapi masih campur baur dengan santri yang lain. Nah ini kurang nyaman dia ketika murojaah itu loh, menghafal, mengulang-ulang itu, yang lainnya itu kan ikut terganggu karena campur. Di sana itu ada TK sampai perguruan tinggi, jadi niatnya santri itu macam-macam. Ada yang niat memang hafal Quran, ada yang hanya niat pokoknya lulus perguruan tinggi, jadi tidak begitu belajar agama, tidak begitu sungguh-sungguh. Jadi alhamdulillah adik-adik santri dan para pengurus ini insya Allah nanti mendapatkan 3 keuntungan ya. Pertama, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan diangkat derajatnya. Bahkan bukan hanya santrinya ya, tetapi orang tuanya akan diberikan mahkota dari cahaya dan 2 jubah di surga. Itu insya Allah orang tuanya juga masuk surga berarti ya. Jadi orang tua yang sangat beruntung kalau punya putra putri yang hafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu kalau hafal Quran, membaca, memahami, mengamalkan, itu akan menjadi sunnah, jadi tameng dari neraka. Artinya tidak akan masuk neraka. Yang dirindukan surga. Luar biasa kalau menghafal Al-Quran. Jadi kalau sunnah Rasul ya itu menghafal Al-Quran. Saya kira itu nanti itu bagiannya ustadz. Saya bukan ustadz di sini ya, maaf ya. Namun demikian sudah cukup saya kira dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.